yang membuat kita gemas, kecewa, dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya melihat Pak Jokowi jauh dari sisi baik sebagai presiden yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Belum tentu apa yang dikemas gemoy, lucu dan menyenangkan, ternyata aslinya juga betul-betul lucu, menyenangkan, dan bagian dari representasi dari generasi hari ini. Mbak Oki Madasari, selamat datang di Cafe Brisi. Terima kasih, senang sekali bisa datang ke Cafe Brisi di rumah perubahan yang keren ini. Ya, terima kasih. Ini saya senang sekali dan membaca beberapa hal yang disampaikan. Novelnya juga bagus-bagus. Banyak orang yang sekarang ingin jadi penulis tapi hanya menulis. Tapi Mbak Oki rupanya menangkap suasana kebatinan, apa yang ada dalam masyarakat. Mudah-mudahan saya tidak salah. Prof. Renat ternyata tidak hanya guru besar bidang manajemen, tapi juga bisa jadi guru besar kesusastraan nih. Wah, saya membatasi diri pada bidang saya. Tapi begini, penonton Intrik ini adalah banyak sekali orang muda yang pengen tahu suasana di dalam masyarakat dan perlu dijelaskan. Ya. Jangan sampai kita memilih presiden nanti hanya milih gimmicknya saja, Ya. milih kemasannya saja. Kita harus tahu benarnya. Dan kemudian tiba-tiba kami mendengarkan ada satu ceramah yang sangat menarik, ya. Dan ada pidato sekitar 6 menit kalau tidak salah, dan itu beredar viral dan bicara tentang mitos tentang presiden. Ya. Begitu ya. Nah, kami ingin tahu dan ingin menguji juga apakah benar pendapatnya Mbak Oki seperti itu. Ya. Tapi barangkali kita bicara dulu, kita kenalan dulu ya. Ya. Mbak Oki ini sejak kapan menulis? Ya, saya novel pertama saya terbit tahun 2010, Prof. 2010. Ya, jadi ya 15 tahun lah saya bergelut di dunia sastra ini. Dan memang saya sangat percaya kekuatan karya sastra dalam membangun kesadaran manusia, dalam membangun kesadaran pembacanya. Pembaca-pembaca yang sadar ini yang akan membawa perubahan dalam masyarakat. Jadi saya memang menggunakan karya saya untuk mengangkat persoalan dalam masyarakat dan membangun kesadaran pada pembaca itu. Kalau tidak salah yang pertama tuh Entrok ya. Entrok, ya. Entrok itu bicara tentang suasana di dalam era suatu era, yaitu era Orde Baru. Orde Baru, ya. Itu era generasi saya tuh pada waktu itu. Ya. Ya, dan akhirnya kemudian kita lihat hancur. Apa pesan yang Anda sampaikan di Ya. buku Entrok? Saya mengalami Orde Baru sedikit, tentu saja dari SMP, SMA gitu. Nah, tapi saya melihat generasi hari ini kan banyak yang sudah lupa. Oh, melupakan. Bahkan ada ketua umum partai bilang, saya nggak tahu Orde Baru seperti apa karena saya nggak mengalami. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Tapi dia cermin dari generasi hari ini yang mungkin bisa jadi memang karena tidak diajarkan betul-betul di sekolah atau ya kurang eksposur. Akhirnya memang tidak mendapat kesempatan untuk belajar tentang Orde Baru. Nah, saya percaya bahwa lewat karya sastra, lewat fiksi, lewat bacaan yang bisa dinikmati, kita bisa menghadirkan, mengenalkan, memberitahu apa yang terjadi pada masa itu. Jadi bagaimana situasi ketika pemerintah yang otoriter berkuasa. Ya. Bagaimana situasi ketika kamu sudah diarahkan ya harus memilih partai tertentu. Bagaimana sebuah situasi ketika RT itu masih datang ke rumah-rumah untuk mengarahkan sesuatu. Itu masih saya alami di masa saya dulu SMP SMA. Nah, itu yang ingin saya bawa lewat karya sastra. Ya. Semua orang jadi Golkar saat itu. Begitu ya? Harus bahkan ini genteng rumah pun harus dicat kuning kan kalau di desa-desa waktu itu gitu. Saya masih mendapat WA dari seorang guru besar senior di UI, seorang dokter. Usianya sudah 80-an sekian. Dia WA, dia bilang begini, "Mas Renald, saya ini adalah seorang yang begini, ya. Tapi karena saya menjadi guru besar, saya harus memilihnya di kampus. Dan di kampus itu atasan kita memeriksa, ada intel yang datang dan kalau memeriksa, melihat siapa saja yang tidak memilih Golkar, itu dianggapnya sebagai musuh, sebagai lawan. Jadi dia takut sekali. Pada saat itu partainya dua, Golkar dan non-Golkar. Betul, dan saya masih mengalami ketakutan itu sebagai anak SMP atau SMA. Saya terdengar bagaimana kalau kamu nggak milih Golkar, kamu nanti dipindah. Saya dulu kan, saya dari Magetan ya, kota saya Magetan. Kamu nanti akan dipindah. Di kaki Gunung Lawu. Nah, dulu ancamannya adalah dipindah ke Pacitan. Jadi Pacitan itu dulu daerah di wilayah saya yang agak terpencil. Nah, jadi dulu kalau jadi kalau ada guru atau ada PNS yang tidak memilih Golkar, wah itu nanti bisa dibuang ke Pacitan. Nah, sekarang kan sama aja, dibuang ke Papua.
Ya. Nah, lalu yang kemarin ini Bapak PJ Gubernur bilang ASN yang tidak bekerja dengan baik akan dibuang ke IKN. Nah, ini kan Wah, cara pandang jadi yang cara pandangnya seperti itu ya. kolonialis juga kan, disangkanya orang bisa dibuang kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Luar biasa ya. Dan Anda juga pernah menyampaikan, kalau tidak salah saya baca, ada pidato kebudayaan ya, di kampus juga, di UGM juga. Jadi pidato kebudayaan itu kebetulan 3 hari sebelum saya bicara di seminar Fakultas Hukum UGM itu. Yang Tempatnya soal sama-sama mitos. di UGM itu. Sama-sama di UGM, dan Anda betul. alumni UGM. Saya alumni UGM. Berarti ada CS-an dengan Pak Jokowi dong, sama-sama alumni. Oh iya, ya dengan kan? Pak Jokowi, dengan Pak Anies Baswedan, dengan Pak Ganjar. Tiga-tiganya, ini pertarungan orang UGM. Kalau saya orang UI nonton aja. Dan memberikan komentar. Betul sekali ya. Ya, baik. Mbak Oki, setelah Anda memberikan pidato kebudayaan, kemudian Anda menyampaikan ada 5 mitos. Limanya coba kita ulas dulu ya. Mitos Pertama, orang baik. Mitos orang baik. Yang kedua, Mitos setiap orang punya kesempatan yang sama. setiap orang punya kesempatan yang sama. Mitos pemimpin muda. Pemimpin muda. Yang keempat, Mitos pemimpin gemoy. ya. Yang kelima, mitos presiden netral. Yang menarik yang gemoy ini pasti semuanya Relate bertanya, relate. Tapi baiklah, kita bicara dulu, ini mitos menyangkut soal siapa ini. Ya, ini sebenarnya harus juga tidak dilepaskan dari latar belakang keilmuan saya. Jadi saya tidak sekedar asal menuduh atau asal jeplak gitu kan kalau tuduhan orang-orang gitu. Saya secara akademik, saya dari latar belakang saya sosiologi, PhD saya di bidang sosiologi pengetahuan. Wah, jadi, luar biasa. Dari mana? NUS, National University of Singapore. Jadi saya betul-betul mempelajari bagaimana sebuah kekuasaan, cara berpikir masyarakat itu selalu dikontrol oleh kekuasaan. Kekuasaan selalu mengarahkan, membentuk cara berpikir. Nah, dalam upaya pelanggengan kekuasaan, selalu diperlukan adanya mitos. Selalu diperlukan adanya narasi-narasi yang menyatukan pikiran orang agar mudah dikendalikan. Sebenarnya kalau ini dilacak jauh ke belakang kan, kalau kita belajar teori hegemoni itu cara bekerjanya juga seperti itu kan. Ngontrol orang itu tidak harus dengan senjata, tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan bagaimana kita mempengaruhi pikiran mereka. Dan salah satunya itu tadi mitos dan narasi. Kalau saya baca di Harvard Kennedy School, deannya itu Joseph Nye, dia pernah mengatakan sekarang ini ada kekuatan namanya adalah soft power. Yes. Seperti itu ya, soft power ya. Soft power itu kan selalu kita bicara tentang budaya, bahasa, seni, musik, itu semuanya soft power. Nah, itu sama, itu mengontrol pikiran kita tanpa harus Amerika mengirimkan tentara, tanpa harus senjata, tanpa ancaman fisik. Betul. Ya, bukan lagi stick and carrot, tetapi ini adalah pikirannya dipengaruhi oleh BTS, oleh TikTok, oleh Instagram, masuk melalui microsegmen ini ke dalam alam sadar pikiran masyarakat. Yes. Begitu ya, kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Dan itu yang juga digunakan dalam setiap rezim pemerintahan jika ingin melanggengkan kekuasaannya. Nah, itu yang saya lihat kemudian di era Jokowi juga. Jadi jangan salah juga, setiap pemerintahan pasti berupaya memproduksi itu. Pasti berupaya untuk bisa mengontrol pikiran orang. Nah, di era Jokowi ini kemudian saya mencoba memetakan mitos apa aja sih yang dicoba mereka gunakan untuk kemudian melanggengkan 10 tahun kekuasaan mereka, dan kemudian nanti melanjutkan 5 itu yang kemudian saya bisa sisir. Saya sempat buka kamus. What is mitos? What is myth? Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Gitu. Nah, kalau dalam sosiologi pengetahuan, salah satu mitos di masyarakat Nusantara yang hidup dari dulu hingga sekarang adalah mitos bahwa bangsa kita ini bangsa pemalas. Itu mitos. Setelah dilacak dan dibuktikan oleh Syed Hussein Alatas, dia sosiolog hebat dari Nusantara ini. Nah, dia bilang bahwa ternyata mitos pribumi malas itu dibentuk oleh penjajah. Ketika mereka mulai butuh untuk menjalankan tanam paksa, ketika mereka mulai menjalankan kolonial kapitalisme, mereka butuh mengontrol orang agar mau jadi pekerja mereka dong. Dibuatlah mitos pribumi malas bahwa mereka harus dipaksa kerja, mereka harus dibuat aturan strict, mereka kalau tidak diarahkan mereka nggak bisa diarahkan. Padahal mana buktinya sih kita malas?
bisa jadi bangsa-bangsa di Nusantara dari dulu kan memang punya pola kerja yang beda. Kalau orang pelaut, nggak mungkin dong kita bekerja mengikuti industri 9 to 5. Nah, ketika penjajah datang, mereka mulai menanamkan itu, mitos pribumi malas, dan itu terinternalisasi. Kita seperti percaya, iya sih kita kayak malas ya, kita memang pemalas, kita bodoh. Nah, itu kan nggak sesuai fakta sebenarnya. Selalu ada upaya yang pihak tertentu yang mendesain dan fabrikasi. Nah, itu juga yang berbahaya sekali ya, belief seperti itu. Itu justru bagi saya, apalagi saya seorang penulis, saya di bidang ilmu sosial, itu jauh lebih berbahaya dari pengerahan senjata. Di pengerahan senjata kamu takut karena ada yang menodong kamu, gitu kan. Nah, kalau kamu dikuasai mentality and mind kamu, gitu kan, itu dikontrol tanpa ada yang mengancam, gitu. Mereka sudah punya internalisasi value yang hidup dan kemudian akan diteruskan dari generasi ke generasi. Gitu. Baik, kita mulai lagi masuk lagi yang pertama. Pak Jokowi, ya, mitos Pak Jokowi bahwa dia adalah orang baik. Apa benar dia tidak baik? Saya menggunakan ukuran baik dan tidak baik itu dalam koridor kenegaraan. Bagaimana seseorang tidak menyalahgunakan kekuasaan, bagaimana seseorang taat hukum, bagaimana seorang presiden itu betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Jokowi jauh dari sisi baik sebagai presiden yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Nah, dan itu terbukti sebenarnya dari apa yang terjadi selama ini. Nah, masalahnya mitos bahwa Pak Jokowi orang baik itu sudah terlanjur ditanamkan sejak jauh-jauh hari. Bagaimana itu tadi sosok yang sederhana. Sederhana, dia masuk ke dalam gorong-gorong, dia melakukan belusuan, turun ke masyarakat. Makanya saya ini juga sebenarnya ingin meruntuhkan kecenderungan orang untuk melihat orang dari bungkus. Mitos sederhana misalnya. Sebenarnya kita nggak harus milih pemimpin sederhana. Dan kalau soal mitos kesederhanaan Pak Jokowi, saya pun bisa mempertanyakan loh. Apakah ketika Bu Iriana pakai Chanel itu sederhana? Chanel, Nah, apakah kalau dia pakai Dior juga, lalu kita kan tahu ya brand-brand itu harganya berapa. Itu bukan simbol kesederhanaan. Tapi sebenarnya kalau kita punya kemampuan membeli barang-barang itu kan boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah dengan membeli barang-barang itu. Yang salah adalah ketika branding sederhana dilekatkan, branding bahwa kita orang yang seolah-olah wong cilik, tapi kemudian berlawanan dengan kenyataannya. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Belum lagi yang tentang baik, definisi baik yang lain itu, bahwa dia pekerja keras, kerja, masuk gorong-gorong. Termasuk yang paling utama adalah citra yang selalu dilekatkan soal anaknya berprofesi sebagai penjual martabak dan penjual pisang goreng. Itu kan sederhana. Ternyata nggak jualan juga kan sekarang kan. Sudah tidak jadi penjual martabak dan sudah tidak jadi penjual pisang goreng. Jadi semua yang ditempelkan itu ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita bongkar. Jadi itu yang pertama ya. Nah, ini sini ada kopinya enak. Sebelum kita masuk ke mitos kedua, ketiga dan seterusnya ya, kita ngopi dulu ya. Kemudian kita rasakan kopi yang panas daripada hati yang panas. Setuju ya? Setuju. Baik, ini baristanya. Pagi, halo. Bauki ngopi nggak? Ngopi dong. Apa nih? Kopi susu yang paling spesial di sini? Di sini ada namanya kopi inspirasi. Wah, kopi inspirasi agar kita mendapat inspirasi. Agar mendapat inspirasi. Ice atau hot? Hot. Bapak? Saya ikut Bauki. Saya mencoba juga karena udah sering saya coba enak ini. Ini seru Mbak, pembahasan politik lagi di mana-mana sekarang. Jadi saya penasaran juga. Kalau bicara tentang literasi Mbak, di tahun politik ini, anak-anak muda sekarang tuh kurang ya literasinya atau gimana sih? Sebenarnya literasinya tidak bisa kita bilang anak muda literasinya kurang gitu ya. Memang Indonesia negara besar, anak mudanya macam-macam. Jadi memang eksposur setiap anak muda di Indonesia itu beragam. Cuma masalahnya kalau kita justru tidak mencoba untuk membangunkan ketertarikan mereka pada politik, tidak memberi edukasi pada politik, tidak memberi stimulus yang bisa menunjukkan ini loh pentingnya politik untuk mereka, ya mereka akan terlena. Termasuk ketika kemudian yang digunakan gimmick-gimmick. Itu kan seolah-olah membuat politik itu nggak ada penting-pentingnya. Politik hanya
ya seru-seruan sesaat aja, yang penting nyoblos lalu selesai gitu. Tapi enaknya dan baiknya Mbak, masukin pemahaman politik itu lewat mana ya kalau anak muda sekarang? Kalau saya sangat percaya lewat apa yang mereka sukai. Jadi kalau mereka maunya, mereka pengguna internet, sosial media, ya kita harus masuk di situ. Kalau mereka pencinta musik, buku, karena saya juga berada di bidang itu, di bidang kebudayaan, saya sangat percaya bahwa produk budaya itu berperan besar nanti dalam membangun kesadaran mereka itu. Jadi lewat tontonan, lewat film, itu akan efektif untuk membangun kesadaran. Nah, itu juga yang sekarang dipakai kan masalahnya untuk orang yang membuat anak muda terlena. Mereka tahu pentingnya saluran-saluran itu. Di sosmed. Nah, jadi sosmed itu sekarang menjadi ruang pertempuran sebenarnya. Contesting ideas-nya itu di sosmed itu, kita harus merebut itu. Jadi tanggal 14 Februari jangan tidur. Jangan. Karena hari Valentine Ya. itu Malamnya, bisa Pak. jadi malamnya mereka bergerak. Sebenarnya kan termasuk kenapa sih Prof. Renald bikin acara kayak YouTube kayak gini kan ruang kesadaran bahwa ruang YouTube itu kan sekarang menjadi ajang kontestasi. Ada sejumlah media yang kami lihat beritanya punya tendensi. Nah ini kan upaya kecil agar ruang YouTube bisa tetap menyuarakan critical voice. Dan sekarang kan memang sosmed juga dimainkan untuk ya campaign-campaign masing-masing lah ya. Tuh. Gimana tuh Mbak biar kita nggak ketipu gitu ya? Makanya kenapa saya itu dari kampus ke kampus terus bicara, terus menyebarkan ini, karena saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda ini, yuk pelajari visi misinya, yuk lihat program-programnya, yuk lihat kenali capres-cawapresnya. Jangan Lihat isinya. Iya, jangan cuma apa yang ditampilkan di sosmed, Ya. ya akan cukup itu. Kitanya yang harus aktif gitu. Kadang-kadang saya juga bilang begini loh, sah-sah aja untuk melihat atau menilai seseorang dari kepentingan kita. Misalnya, kita seorang pelajar, kita punya kepentingan agar pendidikan murah. Ya udah, kita cari aja visi misi capres yang deket sama kita. Kita anak muda yang mau nyari kerja, kita lihat program-program mereka yang cocok sama kita gitu. Jadi harus sah-sah aja untuk melihat dari kepentingan kita, Mulai tapi dari yang yang penting dekat, ditimbang, iya gitu. Jangan hanya ngikutin yang seru-seru aja gitu. Sekarang tuh politisi cukup banyak anak-anak muda yang masuk ke sana. Tapi menurut Mbak Hoki, mereka udah cukup kritis belum ya? Apa jangan-jangan ketika sudah sampai di sana, idealismenya goyah juga dan akhirnya sama aja kayak yang generasi tua? Saya sebenarnya sangat mendukung anak muda masuk politik. Nah, masalahnya di Indonesia ini, nah ini kaitannya nanti mitos yang kedua itu, Prof. Yang bisa masuk ke politik, yang punya jalur misalnya untuk nyalek, apalagi calon wapres, apalagi jadi ketua umum, itu kan sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu, sudah dibatasi kesempatan kita untuk itu. Ya, akhirnya anak muda sekarang ada privilege. itu dia privilege. Kalau nggak ada privilege nggak bisa kita. Nah, jadi kalau ketika kita melihat misalnya politisi-politisi muda yang udah tampil kok kurang menyuarakan kepentingan anak muda, kurang Tapi bisa saya ini ya, melihat itu, begini ya. Itu kan di PSI itu banyak anak muda yang bagus-bagus. Apa nggak tersinggung mereka ketika kemudian orang baru 2 hari sudah jadi ketua umum begitu? Big question itu buat PSI memang. Ya. Melihat ketua umumnya dan melihat cawapres yang mereka dukung. Ya. Mereka kan sebenarnya sedang merebutkan segmen pemilih muda. Ya. Bagaimana mereka menjelaskan itu kepada anak muda di luar sana, bahwa ini loh kami punya idealisme yang harusnya kamu dukung, kan susah ya. Ya. Harus saya akui dulu awal-awal PSI muncul, saya termasuk yang memberikan dukungan. Wah, harus diberi kesempatan dong. Angin segar ya? Anak muda. Tapi setelah kita lihat bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia sekarang berpolitik, kekecewaan kita melihat PSI itu melebihi partai-partai senior karena ada harapan kita tentang anak muda yang dipapas habis oleh PSI ini. Gitu. Mbak, silakan dinikmati dulu. Oke, terima kasih. Dan Ayo, mari, itu Prof. akan menciderai image anak muda nggak tuh Mbak? Pertama adalah mencederai image anak muda karena seolah-olah yang menjadi representasi anak muda yang di politik itu anak muda seperti Kaisang dan Gibran gitu. Jadi kan yang bagus-bagus mungkin ada tapi ketutup akhirnya. Lalu yang kedua, anak muda makin apatis pada politik. Cuma gitu-gitu aja ujungnya. Itu sebenarnya yang membuat yang kita sayangkan dari fenomena hari ini. Gitu. Mau masuk Silakan. politik ya kamu ya? Kepikiran tapi saya pengen belajar dulu nih dari narsum-narsum intrik yang hadir.
Silakan Pak, opini. Ya, terima kasih David. Ya, luar biasa. Terima kasih. Anak muda memang punya pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Ya, ini masih panas karena kopinya memang harus panas ya. Kalau enak Fresh, itu panas. ya. Baik, Mbak Oki. Jadi kita sudah bahas bahwa Anda mengatakan ada mitos bahwa Jokowi orang baik. Saya tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan begitu. Benarkah Pak Jokowi tidak orang baik? Saya beranggapan pada sampai periode tertentu beliau itu memang tetap orang baik. Tadi sudah dijelaskan ada mitos orang baik. Berarti ada sisi-sisi tidak baiknya. Iya, dan itu tadi lebih ke dalam bagaimana beliau mengelola negara, bukan kok kebaikan. Ya, itu bagaimana seorang presiden menaati hukum. Nah, hal-hal seperti itu yang seperti harus kita itu. Oke, itu satu. Dan itu mulai banyak kedodoran mungkin karena kompleksitas yang dihadapi, mungkin juga karena ada perubahan. Ya. Yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Ya. Itu mitos juga. Saya melihat itu mitos, dan itu yang selalu menjadi tameng ketika nepotisme digunakan dengan memberikan privilege kepada anak-anaknya. Anak jadi wali kota Solo, menantu jadi wali kota Medan, dan itu semua dalam posisi Pak Jokowi sedang jadi presiden. Ini kaitannya dengan orang baik tadi. Jadi kenapa nggak baik ya seperti ini buktinya gitu kan. Nah lalu lanjut ke yang kesempatan yang sama tadi. Seolah-olah dengan demokrasi, ya silahkan aja Anda juga mau nyalonin boleh. Loh sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya Mas David tadi mau masuk pemilu, mau masuk politik, bisa nggak dia dapat karpet merah untuk langsung nyalon wali kota? Nggak akan bisa gitu. Ini kan memang karena anaknya Pak Jokowi tiba-tiba karpet merah itu hadir. Apalagi kalau kita mendengar kesaksian dari partai-partai yang dulu mendukung Pak Jokowi itu, bahwa dulu sebenarnya awalnya bukan buat Gibran, tapi karena Pak Jokowi membujuk minta agar dikasih Gibran, ya udah dikasih Gibran. Nah, tapi di titik ini sebenarnya kelihatan juga kenapa PDIP ngasih. Berarti kan PDIP juga turut bertanggung jawab dalam memberikan karpet merah itu. Soal bahwa setiap orang punya kesempatan untuk masuk politik, untuk mencalonkan diri, itu tidak benar-benar ada dalam sistem demokrasi kita hari ini. Kita tetap masih butuh cantolan terhadap penguasa, cantolan apakah siapa bapak kita tetap masih butuh yang namanya privilege itu. Baiklah. Yang kedua tadi adalah semua orang punya kesempatan yang sama, ternyata tidak sama. Yang ketiga ini adalah mitos tentang pemimpin muda. Ya. Kan bagus pemimpin muda. Ya, itu. Kita punya Bima Arya dari Bogor. Kita punya Emil Dardak, saya ya suka kan? itu ya. Wow, itu salah satu yang saya harapkan ke depan. Kita Setuju, punya Prof. Kang Ipit, Ya. kita punya siapa lagi? Itu banyak sekali. Di Damasraya ada Sultan Rizka, Ya. Banyak orang-orang muda yang saya ini kan sudah bagus. Nah. Karena mengatakan ini adalah mitos. Jadi ketika kita sebenarnya sedang memperjuangkan agar anak muda diberi kesempatan untuk memimpin, agar anak muda dilihat punya kapabilitas yang sama dengan yang senior, ternyata sekarang ini lagi-lagi dibajak, dibelokkan bahwa seolah-olah di antara kontestasi cawapres ini, calon muda adalah calon yang terbaik. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai mitos. Jadi bahwa calon muda adalah calon yang paling mengerti kebutuhan anak muda. Pemimpin muda adalah pemimpin yang paling bisa menjawab masalah anak muda. Nah, ini yang menjadi sebuah mitos yang harus dipertanyakan, yang harus kita bongkar. Benarkah demikian? Kalau calon mudanya, pemimpin mudanya adalah pemimpin-pemimpin organik yang tadi kita sebutkan, bahkan kalau nanti di luar sana ada yang mau masuk politik dan memang punya kapabilitas, kita akan dukung. Tapi ketika calon muda itu adalah mereka yang mendapat kesempatan dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang penuh nepotisme, kolusi, ya kita nggak perlu memberikan kesempatan itu. Saya bayangkan ya, kalau nanti Gibran itu menjadi wapres, dan banyak orang sekarang mempersoalkan kesehatannya Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo panjang umur, ya. Tapi banyak yang menduga-duga, menebak-nebak kalau nanti pemimpinnya berhalangan tetap, apakah bisa mendamaikan TNI dengan Polri? Apakah bisa menjaga persatuan nasional yang kita tahu Indonesia sedang banyak mengalami ujian-ujian? Apakah bisa mengatasi serangan campur tangan asing di Indonesia? Apakah bisa memajukan ekonomi Indonesia? Banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dan sekarang menjadi gunjingan dan banyak meme di media massa. Dan satu hal, saya agak sedih kadang-kadang. Satu hal tentang Gibran, ini yang membuat kita gemas, kecewa, dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Padahal sebagai publik,
Kita tahu kemampuan seseorang, tahu visi seseorang dari apa yang dia utarakan. Tapi dia kemudian selalu bilang, nggak usah dijawab, biar bukunya aja. saja. Nah, Tanya sama orang itu. Ya, lalu apa dong yang bisa kita pegang dari seorang pemimpin kalau pemimpinnya kayak gitu? Baik, itu adalah mitos yang ketiga tentang pemimpin muda. Sekarang mitos yang lebih seru. Pemimpin gemoy. Nah, jadi kita melihat periode Pak Jokowi ini kan periode yang kemarin dan periode bagaimana dia melanggengkan kekuasaan ke depan gitu lewat anaknya ini. Nah, sekarang yang sedang diproduksi adalah gemoy. Itu kayak marketing produk konsumen aja ini. Sebenarnya ya kan? Ini keahliannya Prof Renald kan. Mengemas supaya positioning, supaya branding, kemudian jadi ini seperti snack begitu ya, yang dikemas, kemudian dikasih angin dalamnya, kita bilang wah ini besar. Begitu kita kocok kayaknya sedikit ini, kita tebak-tebak. Tapi kita penasaran, kita beli juga snack ini, ya makanan kering dalamnya, nggak taunya itu dikasih oksigen di dalamnya. Dan begitu kita lihat dalamnya hanya ada 4 atau 5 keping. Tertipu kan? Ya, tertipu. Angin yang banyak. Apa yang Anda maksud dengan mitos gemoy? Jadi soal kegemoyan ini ada 2 hal. Pertama, ketika yang ditonjolkan pasangan capres-cawapres kegemoyan, joget-joget, lucu-lucuan, lalu segala bentuk kemasan produk yang sifatnya gimmick belaka. Itu kan artinya dia menghindari upaya untuk mengelaborasi gagasan. Dia menghindari jalan untuk mengomunikasikan gagasan. Jadi cukup dikasih joget, cukup dikasih dibuat senang-senang. Di sini kan ada tendensi untuk melihat bahwa anak Gen Z dan milenial sukanya seperti itu. Ini yang kemudian saya sebut sebagai pembodohan dan penghinaan terhadap anak Gen Z dan milenial. Dan mungkin ini yang membuat mereka banyak yang marah dengan kata-kata saya. Tapi memang itu ketika kita menganggap anak Gen Z dan milenial itu tidak perlu diajak diskusi gagasan, tidak perlu disodori hal-hal yang substansial, berarti kita sudah menghina kemampuan mereka, kita sudah menghina apa yang diinginkan oleh Gen Z dan milenial, seolah-olah dengan disodori joget dan gemoy aja itu sudah cukup. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua soal gemoy ini tadi, yang belum tentu apa yang dikemas gemoy lucu dan menyenangkan, ternyata aslinya juga betul-betul lucu, menyenangkan dan bagian dari representasi dari generasi hari ini. Bisa jadi kemasannya lucu, tapi ternyata aslinya garang, ternyata aslinya menakutkan, ternyata aslinya sebenarnya nggak bisa diajak ngomong sama orang, gitu kan. Bisa jadi kemasannya gemoy, suka dance, tapi sebenarnya itu bukan dia gitu, hanya dihadirkan ketika kampanye ini. Nah, ini lagi-lagi kita hendak ditipu oleh bungkus mitos lagi yang mau disodorkan, dan puncak dari mitos itu adalah menghadirkan narasi bahwa yang gemoy yang layak dipilih, yang santai, yang gembira yang layak dipilih. Nah, ini yang harus juga sama-sama kita runtuhkan. Politik itu memang sebuah ajang kontestasi ideas. Jadi wajar aja orang berdebat, wajar aja orang ngotot-ngototan dalam pemilu. Yang penting kita memang memperjuangkan kepentingan publik, yang penting substansinya yang kita perjuangkan. Jangan terjebak gemo-gemoannya itu. Mbak Uki sambil diminum, sekarang udah mulai enak kelihatannya ya. Coba dirasakan dulu, benar-benar enak nggak syarat saya itu? Kopi susu inspirasi. Ya. Langsung dapat inspirasi banyak nih saya setelah minum kopi luar ini. Luar biasa, makasih ya. Jadi begitulah kami sehari-hari di sini. Saya lihat ada banyak tamu-tamu datang, mereka pasti juga karena menyaksikan tayangan ini. Saya terima kasih sekali pada Anda yang hadir di sini dan sekali-sekali juga ingin bertemu dengan narasumber saya di sini. Baik. Jadi gemoy tadi ya, seperti itu, dan sebagian orang sudah berbicara gemoy ini seperti pembodohan bagi kita ya. Orang yang menjadi produk hari ini untuk dipasarkan ya. Itu juga fokusnya adalah menang. Fokusnya menang. Saya pengen menang. Ya. Menang itu adalah orang jadi pikirkan, dan surveinya adalah popularitas. Ya, tentu saja mereka yang sudah sering ikut campaign dan punya panggung, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai menteri, atau sebagai public figure, artis dan sebagainya, pasti populer dong. Ya. Tetapi kan soal eleksi kan berbeda. Elections kan orang populer iya, tapi kan gue juga pinter. Ya. Belum tentu gue milihnya dia. Begitu nggak sih? Iya, tapi itu saya lihat harus ada upaya untuk mengingatkan itu, harus ada upaya untuk menyadarkan itu. Ini bukan sekedar kontes popularitas, ini kontes untuk memilih orang yang bisa membawa bangsa kita menjadi lebih
maju gitu kan. Nah, jadi di sini Prof sebenarnya yang saya pikirkan adalah saya sudah tidak lagi berpikir soal ketiga capres-cawapres ini, tapi saya berpikir bagaimana kita bisa mengingatkan publik. Bagaimana kita bisa mengingatkan generasi muda kita untuk tidak terjebak pada segala gimmick, bungkus, kepopuleran, sekedar kepopuleran, bahkan untuk tidak tergiring oleh angka survei. Angka survei masih bisa. Angka survei ini bisa memanipulasi. Iya. Gitu. Yang dipilih itu adalah hasil surveinya popularitas, tapi masyarakat berpikir itu sudah pasti yang pasti dipilih. Menang. Akhirnya ikut-ikutan nyoblos itu. Gitu. Apalagi sponsor. Takut dong, nanti kalau saya tidak memberikan sumbangan, nanti dia menang, saya dipersulit perizinan saya. Dan itu sudah pernah terjadi sebetulnya dalam kehidupan ya. Sehingga mereka yang bisnisnya konsesi, mendapatkan tanah karena konsesi, apakah itu tambang, apakah itu perkebunan, pasti harus berdekat-dekat, karena kalau tidak bisa dicabut izinnya. Sangat rawan sekali bisnis ekonomi kita yang bisnisnya didasarkan pada konsesi. Baiklah, jadi ini menurut saya memang juga adalah mereduksi value seorang negarawan yang mau kita pilih. Kalau disamakan dengan mass consumer goods yang sebetulnya sekarang masyarakat sedang mengedarkan. Tahu nggak artinya gemoy? Gemoy ternyata adalah merek pasir. Itu kan lucu ya. Pasir untuk kucing itulah seperti itu. Baiklah ya. Yang terakhir adalah mitos bahwa Jokowi presiden yang netral. Anda katakan juga dia mitos bahwa dia netral. Jadi sebenarnya mitos bahwa presiden netral dalam pemilu itu sudah roboh ketika ketua MK adalah ipar dari Presiden Jokowi. Jadi ketika posisi itu dipertahankan, Pak Jokowi jelas sudah mengingkari prinsip konflik kepentingan, diterabas begitu saja, didiamkan begitu saja. Jadi jelas ada konflik kepentingan dalam hubungan antara dia sebagai kepala negara dengan putusan-putusan MK yang akan terkait di pemilu. Mereka iparnya. Jadi soal konflik kepentingan ini sebenarnya setelah prinsip demokrasi kita, upaya kita untuk membangun negara yang bebas KKN itu kan jelas. Kita menghindari konflik kepentingan. Orang aja jabatannya dibatasi. Ada jelas batasan-batasan yang tidak boleh diterobos. Nah ini dibiarkan. Nah itu aja sudah pertanyaan besar soal netralitas presiden. Lalu fakta-fakta kecil lah, perintilan lah. Mulai dari, kalau saya kebetulan baru saja perjalanan road trip lintas Jawa gitu kan. Misalnya ada poster besar gitu antara gambarnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lalu kata-katanya misalnya yang diambil adalah sekarang kelihatannya wayahe, jatahe Pak Prabowo gitu kan. Nah, itu seolah-olah cuma Pak Jokowi dipinjam gambarnya. Tapi kan di situ juga sudah menunjukkan keberpihakan seorang presiden di mana seharusnya posisinya. Presiden jangan dijadikan bintang iklan untuk mengendorse salah satu produk. Itu. Nah, ini kita belum pada bicara soal nanti mekanisme penyelenggaraan pemilu. Sekarang sudah ada omongan mobilisasi birokrasi, kepala desa, mobilisasi aparatus. Saya pikir ini hal-hal yang susah untuk dipungkiri, susah bagi kita untuk Saya baru kembali dari Purwokerto, kemudian saya juga kembali dari sebuah desa di Sumatera Utara. Mereka mengaku memang betul ada pengerahan datang. Terus saya tanya, bagaimana? Bapak kan kepala desa. Dia bilang, saya rasa tidak pas. Warga saya berpikirnya lain lagi dan saya tidak bisa mewakili suara mereka. Mereka saja punya pendapat, walaupun datang mereka mengatakan tidak pas. Tapi mereka takut juga. Karena kalau tidak barangkali nanti ada kasus yang menimpa mereka begitu. Iya, itu kenyataan. Dan saya sebenarnya soal mitos presiden netral ini ya Prof, saya tidak hanya mengerucut bahwa ini terjadi di era Pak Jokowi. Kalau kita pelajari literatur, sejarah atau catatan-catatan dokumen jurnalistik lah. Misalnya ketika era Bu Mega misalnya, pemilu 2014, itu kan ada bukti bagaimana ada upaya mobilisasi polisi di daerah Banyumas. Itu ada arsip jurnalistiknya. Jadi bahwa seseorang yang sekarang sedang berada di pucuk kepemimpinan lalu diharapkan netral, itu memang agak sebuah statement naif saya pikir dalam perpolitikan kita. Dan akhirnya itu sekedar jadi mitos. Ya. Ini sebenarnya PR bagi teman-teman di legislatif untuk membuat aturan. Selama masa Pilpres terjadi,
penggunaan anggaran pemerintah sebaiknya harus dengan approval dari parlemen atau dengan wakil rakyat, karena tidak bisa digunakan untuk semena-mena. Dan juga PR bagi kita untuk membuat aturan agar tidak selalu terjadi hal seperti ini. Bansos dikerahkan pada saat seperti itu, aparat juga tidak boleh terlibat. Saya sudah mendengar statement pertama yang saya senang adalah, ini baru statement ya, Pak Maruli yang baru saja diangkat menjadi Kasat mengatakan, saya pastikan bahwa TNI netral. Itu ucapan itu penting sekali. Penting sekali, mudah-mudahan itu. Tentara hendaknya mematuhi itu. Dan saya masih menunggu lagi nih, Pak Sigit juga bicara lagi bahwa saya pastikan polisi netral. Ya. Polisi itu adalah orang-orang yang kita gaji. Jadi masyarakat menginginkan itu sebetulnya. Polisi, aparat, semua harus netral. Setuju ya? Setuju, dan kekuatan aparat itu kan besar sekali. Begitu aparat dimobilisasi, selesai kita, Prof. Baik. Baik, kita menginginkan presiden tetap adalah orang baik. Kita harapkan presiden kita adalah orang yang memberikan kesempatan semua orang berkompetisi secara fair. Bukan hanya untuk orang nih. Ini barang-barang asing dari Cina yang masuk ke sini secara membabi buta. Ya juga diperlakukan sama, pakai sertifikat halal dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan kepada pengusaha kita. Kemudian juga yang ketiga tentu saja adalah kita harapkan pemimpin muda yang benar-benar terpilih. Bukan karena privilege. Bukan karena punya paman di MK. Bukan karena paman-pamanan, nepos itu. Kemudian yang keempat kita harapkan tidak lagi yang dijual adalah gimmick. Tapi yang dijual ini adalah negarawan dengan segala pemikirannya. Bukan karena mereka diperlakukan sebagai mass consumer goods yang harganya 2.500 perak dengan kemasan yang dikasih angin. Dan seakan-akan dia besar gemuk, tapi dalamnya hanya beberapa ya kecil sekali begitu, tidak ada makna. Dan terakhir kita harapkan presiden tetap netral sehingga ini tidak menjadi mitos. Ya, betul. Itu harapan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Adalah seorang sastrawan, karyanya banyak. Sebelum ditutup, apa saja sih novel-novelnya? Saya mesti baca nih. Saya punya intro itu tentang Orde Baru, 86 tentang korupsi. Lalu ada judulnya apa tadi? 86. 86. Kode di polisi 86. Oh, 86. Aman. 86. Lalu Mariam itu tentang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Lalu yang keempat Pasung Jiwa itu tentang kebebasan. Jadi saya mengadvokasi bahwa setiap individu punya hak kemerdekaan untuk menjadi apapun, untuk memilih apapun. Gitu. Lalu yang kelima ada kerumunan terakhir itu tentang sosial media. Jadi emang selalu soal persoalan-persoalan dalam masyarakat, isu-isu dalam masyarakat. Saya jadi teringat dengan karya-karya besar sastrawan Indonesia seperti Umar Khayyam. Saya jadi teringat dengan Pram yang juga bercerita tentang diskriminasi, tentang hal yang terjadi. Keduanya inspirasi saya. Saya berharap Mbak Oki one day bisa menjadi inspirator bangsa Indonesia karena sekarang sudah memberikan itu, dan tentu saja untuk menyampaikan ini kita perlu kejernihan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apa yang disampaikan ini memberikan kejelasan pada kita untuk membaca situasi peta yang terjadi, karena bukan apa saja yang diucapkan oleh para pemimpin. Para pemimpin, tokoh-tokoh yang bicara di sini datang, ada yang menceritakan dengan baik dan mengatakan bahwa terserah Pak Renald, apa saja ini boleh semua ditayangkan. Tapi ada juga 1-2 orang yang justru dikenal menduduki posisi formal ketika selesai mengatakan, sebenarnya saya mau cerita Mas Renald, isinya begini. Saya jadi tertegun karena kami menyimpan banyak sekali informasi, tapi saya tahu banyak sekali orang yang mengatakan apa yang berbeda dengan apa yang ingin disampaikan. Tapi kali ini kita justru belajar bagaimana kita membaca apa yang tidak terbaca. Terima kasih Mbak Oki dan stay relevan.